Shalom saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Minggu 30 Oktober 2022. Mari kita mengawali permenuhan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang penuh belas kasih, Engkau menghendaki supaya kami semua bertobat sebagaimana Sakeus bertobat dan meninggalkan jalan hidup yang suram, yang gelap. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan Pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Allah dari Injil Lukas bab 19 ayat 1-10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara itu untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, seorang ibu rumah tangga datang menjumpai Fransiskus Assisi. Ia bertanya, mengapa kekayaan tidak selalu membuat orang berbahagia? Bagaimana saya bisa berbahagia dan memperoleh keselamatan? Santo Fransiskus Assisi tidak langsung menjawab pertanyaan ibu ini, tetapi ia mengambil buah apel dalam sebuah keranjang dan memberikan kepada anak dari ibu ini. Sang anak yang menerima begitu senang, bersuka cita karena mendapatkan buah apel, dan segera ia memakannya. Sesudah ia memakannya, Fransiskus Assisi memberikan apel yang kedua dan apel yang ketiga. Dia begitu senang, girang karena mendapatkan buah apel. Dan Fransiskus Assisi menambahkan lagi menjadi buah apel yang keempat atau 3 yang ada di tangannya karena 1 sudah dimakan. Tetapi sayangnya buah apel yang keempat itu jatuh ke lantai, sehingga anak ini langsung bersedih dan menangis. Nah, peristiwa ini, kesempatan ini, oleh Fransiskus Assisi, ia memberikan penjelasan, mengatakan bahwa ketika seseorang memiliki sesuatu, ia pasti berbahagia, bersuka cita. Tetapi ketika ia menginginkan lebih banyak lagi, maka kadang-kadang harta kekayaan yang banyak ini tidaklah menjamin kebahagiaannya. Bahkan bisa membuat dia bersedih, menangis, dan merasakan kehampaan dalam hidup. Orang yang terlalu menginginkan banyak atau ingin menjadi kaya atau memiliki segalanya, itu tidaklah membuat dia selalu bisa berbahagia. Sebaliknya membuat dia bisa kehilangan kegembiraan dan kehilangan harapannya. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, hari ini Sakeus mengalami hal yang luar biasa.
lewat perjumpaan dengan Yesus yang dicari-cari, yang dirindukannya, akhirnya ia menemukan kebahagiaan, bahkan keselamatan. Sebenarnya Sakeus adalah orang yang kaya. Dia tidak kekurangan sesuatu pun. Tetapi oleh masyarakat dia dicap sebagai pendosa karena dia bekerja sama dengan pemerintah Romawi yang waktu itu menjajah kerajaan Israel. Sehingga orang-orang Israel mencap dia sebagai musuh masyarakat, musuh negara. Dan memang Sakeus seringkali meminta pajak dari rakyatnya, dari seseorang lebih daripada yang ditentukan, sehingga ia memang menjadi seorang yang pendosa karena melanggar hukum-hukum Tuhan, hukum-hukum Taurat. Nah, saudara-saudari, kendati Sakeus mengalami kekayaan, mempunyai banyak harta, rumah yang bagus, tetapi tidaklah membuat hidupnya berarti, bermakna, malah mengalami kehampaan yang luar biasa. Karena itu ketika dia mendengar Yesus akan lewat di kotanya, memasuki kotanya, kota Yeriko, ia begitu rindu dan ingin sekali melihat orang apakah Yesus itu. Sebab ia pernah mendengar, bahkan banyak kali mendengarkan kesaksian orang bahwa Yesus ini seorang nabi yang berkuasa dalam perkataan dan tindakan. Ia dapat melakukan segala-galanya, memberikan kesembuhan kepada orang sakit, mengampuni dosa, bahkan juga ia bisa memberikan makan kepada orang yang lapar dan haus. Bahkan banyak orang yang pernah dibangkitkannya. Hal itulah yang membuat Sakeus ingin berjumpa dengan yang disebut Yesus. Dan ketika Yesus lewat, Yesus segera mengatakan, "Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Sakeus yang tadinya itu tidak menyangka bahwa akan sanggup melihat Yesus karena dia itu terhalang oleh orang banyak, badannya pendek, lalu dia naik ke atas pohon, dia melupakan statusnya sebagai seorang yang bermartabat di tengah masyarakat karena jabatannya. Kini karena ingin melihat Yesus, dia melupakan semua statusnya dan berusaha untuk melihat lebih dekat Yesus, dan betul dia memperoleh kesempatan melihat Yesus, bahkan bertemu. Sapaan Yesus membuat Sakeus berubah. Hatinya yang begitu rindu, hatinya yang begitu menginginkan bertemu Yesus, akhirnya boleh berjumpa dengan Yesus, sehingga ia sungguh berubah 360 derajat. Dia mengatakan, "Setengah daripada milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada orang yang pernah kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat." Hal ini menunjukkan bahwa Sakeus sungguh berubah. Dia tidak lagi mengandalkan harta, dia tidak lagi bangga dengan kekayaannya, tetapi dia mau berbagi kepada orang yang susah, orang yang miskin, bahkan mengembalikan hak-hak orang lain yang pernah diambilnya atau pernah diperasnya. Dan terlebih, ia membuka hati dan menerima Yesus untuk datang dan tinggal di rumahnya. Inilah yang membuat Sakeus bertobat dan berubah. Kita pun dipanggil untuk berubah dan bertobat, meninggalkan masa-masa kelam kita, masa-masa lalu yang suram, supaya hidup yang lebih baik, yang lebih pantas, lebih mengandalkan Tuhan dalam hidup, dan membangun relasi yang baik kepada sesama, menghargai dan menghormati, serta mencintai sesama. Semoga pengalaman Sakeus menggerakkan kita untuk selalu bertobat dan berubah menjadi orang yang lebih baik. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki kami bertobat dan berubah menjadi lebih baik seperti Sakeus. Semoga teladan Sakeus menggerakkan kami untuk mengandalkan Dikau dalam hidup dan senantiasa melaksanakan belas kasihan kepada sesama. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.